Ya kan posisi Yesua saat itu kan memang jadi manusia, bukan jadi Hasem. Hasem menjadi manusia, lalu untuk apa jadi Hasem lagi gitu? Karena kan dia memang jadi manusia, bro. Jadi jelas dia harus mengajarkan tentang ketuhanan yang benar. Karena justru dalam dunia ini yang pertama adalah dia mengajarkan. Yang kedua dia menjadi penghibur. Yang ketiga dia menjadi penebus. Nah itu. Dan saat ini sekarang ini ya itu kan di zaman apa? Dan saat ini kita yang percaya ya dia sudah kembali lagi pada neternya dia, naturnya dia, yaitu Hashem. Karena saat ini dia sudah naik ke surga, dia sudah kembali ke wujud Hashem. Udah itu, intinya di situ, bro. Baik, Mas, izinkan saya menanggapi ini sambil menunggu murtadin yang lain. Saya tertarik ketika Anda mengatakan Yesus itu memang adalah Tuhan, dalam arti kata Hasem yang menjelma menjadi manusia. Baik. Nah, saya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana, simple, dan saya minta Anda menjawabnya dengan singkat. Apakah Anda percaya bahwa kitab Yesaya itu adalah firman Tuhan? Silakan. Oke, saya jawab pertanyaan Anda, Bro Zulkifli. Sudah lama ya kita ngobrol bersama. Gini, Bro, semua yang ada di dalam, yang tertulis dalam Alkitab, kita percayai bahwa istilahnya adalah firman Allah gitu ya. Nah, Alkitab adalah firman Allah, itu adalah istilah. Tetapi penulisannya itu diilhami dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Ya, penulisannya gitu ya. Nah, kalau untuk perkataan Allah atau perkataan Hashem, jelas di situ pasti ada tulisannya begini firman Allah. Nah, kalau sudah ada tulisan-tulisan begini firman Allah, nah itu adalah perkataan-perkataan Hashem. Jadi Anda harus bedakan di situ. Itu, bro. Jadi saya butuh jawaban yang tegas. Apakah kitab Yesaya itu menurut saudara adalah firman Allah? Ketika Anda mengatakan itu firman Allah, nah pertanyaan kemudian, apakah Anda mengimani kitab itu sebagai firman Allah? Di mana firman Allah itu pasti mutlak kebenarannya, kebenaran yang absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Saya ingin ketegasan dari saudara bahwa kitab Yesaya itu adalah firman Allah dan bukan perkataan manusia, sehingga apa yang tertuang di dalamnya mutlak, absolut, benar adanya dan tidak diragukan. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, bro. Orang Kristiani mengimani bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Itu, dan kami mempercayai itu, bro. Jadi pandangan dari umat Muslim tentang kitab suci berbeda dengan pandangan orang Kristen. Saya kira sama kalau mengenai itu. Artinya gini, umat Islam jika dia yang dikatakan sebagai firman Tuhan, pasti umat Islam itu percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, kan gitu. Nah, sama ketika Anda pun mengatakan bahwa Yesaya itu adalah firman Tuhan, maka absolut kebenaran di dalam itu tidak bisa diragukan. Oke, saya ingin menguji sejauh mana Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan barusan. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, Hasem ya, pada masa Yesaya itu berkata kepada Yesaya, berfirman maksud saya, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Hasem dan hambaku yang kukasihi, supaya kamu dan percaya kepadaku
dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi yang dibentuk. Ini firman Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa menurut firman Tuhan ini, tidak akan ada lagi setelah masa Yesaya, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk? Apakah Anda percaya firman Tuhan ini atau tidak? Silakan. Oke, sorry, saya di jalan. Iya, saya percaya. Karena apa? Karena jika itu adalah firman Hashem, saya percaya bahwa itu ada sebuah kebenaran. Itu bro. Berarti Anda percaya bahwa tidak ada lagi Hashem yang dibentuk setelah masa Yesaya. Nah, sekarang saya ingin tahu sampai mana Anda bisa jujur. Yesus itu adalah Hashem yang pernah berfirman di dalam kitab Yesaya yang barusan saya bacakan, sesuai dengan konsep imannya orang Kristen. Pertanyaan saya, Yesus dibentuk berapa bulan di dalam kandungan Maria? Silakan. Oke. Saya tahu pasti tujuannya ke sini. Gini bro, ya, dibentuk ini, yang dimaksud bentuk ini adalah bukan makhluk hidup, tetapi berhala atau ilah lain. Jadi Yesaya ditekankan untuk memperingatkan orang-orang Yehuda pada saat itu, karena orang-orang Yehuda itu jatuh dalam penyembahan berhala. Karena itulah orang-orang Yehuda dibuang di Babilonia, dikalahkan oleh Babilonia oleh karena pelanggaran mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Jadi Anda harus memahami dibentuk ini dalam perspektif yang gimana. Itzar ini pembentukan, jadi pembentukan bukan pembentukan manusia atau Allah lain, tetapi di sini adalah bentuk berhala, menjadikan berhala, gitu bro. Jadi bukan korelasinya ke Yesua. Itu kan asumsi Anda, ya, wajarlah Anda berasumsi seperti itu. Anda mengatakan bahwa itu bukan bentuk manusia. Tetapi di sana Allah, ketika Anda mengatakan bahwa saya percaya firman Allah dalam Yesaya 43 absolut kebenarannya tidak bisa diragukan. Nah, jelas di ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan kamu percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Kalau Hashem yang datang kepada Yesaya mengatakan aku tetap Dia, berarti Dia tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap Dia, tidak bisa berubah menjadi apapun, seperti konsep politeisme atau Helenisme Stoa. Nah, kata ayat itu yang Anda imani sebagai firman Tuhan, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Oh, dibentuk dalam rupa apapun. Yang namanya tidak ada Tuhan yang dibentuk, ya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Tuhan yang mampu kita analisa bentukannya seperti apa. Dan sesudah aku, kata Hashem, kata Allah, tidak akan ada lagi. Nah, apakah ketika setelah Allah ada Allah yang dibentuk? Kan menurut ayat ini tidak ada. Bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah Allah yang dibentuk 9 bulan di dalam rahim manusia berupa manusia. Berarti kalau Anda percaya kitab Yesaya, Anda harus meninggalkan dan menggugurkan iman Anda bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang dibentuk. Mau Dia dibentuk jadi manusia, dibentuk menjadi patung, dibentuk menjadi apapun itu, yang pastinya Yesus adalah Tuhan yang dibentuk.
Sementara di dalam Yesaya 43, Allah atau Hasem jelas mengatakan, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yesus Tuhan yang dibentuk. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk? Silakan Anda jujur. Oke, jadi gini bro. Jadi yang dimaksud bentuk, ya tidak ada Tuhan dibentuk gitu ya. Tuhan di situ Tuhan-nya besar. Jadi tidak ada Elohim atau Yod-Heh-Wav-He dibentuk gitu. Karena dia adalah ruah atau roh, ya. Karena dia adalah roh, dia tetap. Kalau Yesua itu adalah perwujudan, ya, perwujudan Sang Logos yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia, bukan menjadi Elohim, bukan menjadi Hashem. Dia adalah manusia. Jadi harus Anda bedakan di sini. Karena itulah Yesus mengatakan juga bahwa hukum yang terutama adalah Adonai Elohino Adonai Echad. Itu adalah hukum yang terutama. Dia mengajarkan hal itu. Tetapi di dalam Yesua itu ada Ruah Elohim. Ya. Jadi dia memang jadi manusia karena manusianya itu adalah sarana untuk penebusan. Begitu bro. Jadi Anda harus bisa bedakan makna maksud dari ini. Jadi Anda tidak bisa langsung dicocok-cocokkan begitu. Saya cuma tanya kepada saudara, apakah Anda akui Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk 9 bulan di dalam rahim manusia? Percaya atau tidak? Silakan teman-teman Kristen yang lain kalau ada yang mau membantu saudara bintang siapa namanya? Bintang Gibril, silakan dibantu. Mudah-mudahan materi ini bisa tuntas dengan baik ya. Silakan. Nggak usah dibantu bro. Gini ya. Jadi kita harus bisa bedakan antara Lord dan God atau Kurios dan Theos. Jadi gini, saat Yesua menjadi manusia, dia adalah Lord atau Kurios. Tetapi saat dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, dia adalah God atau Theos atau Hashem. Dia sudah kembali ke dalam wujud aslinya, yaitu Hashem. Begitu bro. Dan saat ini sang penebus yaitu Yesua itu sudah kembali kepada neternya. Begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan antara istilah ini, karena di dalam Indonesia memang semuanya ditulis Tuhan. Itu permasalahannya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi Anda harus bisa bedakan antara Lord dan God atau Kurios dan Theos. Itu. Atau Adonai atau dengan Elohim. Ya, Adon itu Tuhan. Ya. Jadi itu bro. Zulkifli. Jadi saat Yesua di dalam kemanusiaannya, ya jelas dia sama seperti manusia kita. Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 itu kadang bahwa dia sama dengan kita. Jadi jelas prosesnya harus sama dong. Gitu. Oke. Berarti pernyataan Hasem di dalam Yesaya 43 yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi Hasem yang dibentuk dalam rupa apapun setelah dia menyatakan diri kepada Yesaya, itu bohong. Setelah Anda mengimani bahwa Yesus adalah Hasem yang dibentuk selama 9 bulan menjadi manusia. Lalu kemudian setelah dibentuk menjadi manusia,
kembali lagi dia dalam bentukan yang asli. Di mana kedudukan firman Allah yang di awal tadi Anda akui absolut kebenarannya ketika dia mengatakan di dalam Yesaya 43, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Bertahun-tahun, beribu tahun kemudian, ternyata ada Tuhan yang dibentuk 9 bulan dalam rupa manusia. Yang mana yang benar? Iman Anda atau pernyataan Tuhan Hasem di dalam Yesaya 43 ayat 10? Kira-kira menurut Anda yang benar yang mana, dan seperti apa Anda ingin menjabarkan bahwa kedua-duanya benar? Sedangkan Anda mengakui Yesus adalah manusia yang dibentuk selama 9 bulan, yang tadinya adalah Hasem. Sementara Hasem Anda akui adalah ruah yang bukan manusia. Dan yang ruah yang bukan manusia pernah memproklamirkan diri kepada Yesaya bahwa tidak ada Allah, tidak ada Hasem yang dibentuk setelahnya. Tapi ternyata dia membentuk diri menjadi manusia selama 9 bulan dan membentuk diri selama 33 tahun di muka bumi. Ini yang bohong Anda atau Tuhanmu yang berfirman di dalam Yesaya 43. Silakan. Nah, Bro Zulkifli ini kayaknya tidak mendengar apa yang saya katakan di awal, bahwa pembentukan ini yang dimaksud adalah, yang dibentuk ini adalah ilah lain yang adalah berhala. Zulkifli, Bro Zulkifli, yang dimaksud ini adalah berhala karena selama ini orang Israel atau Yehuda itu jatuh di dalam penyembahan berhala atau ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa lain. Karena itulah di zaman Yesaya itu Yesaya memiliki tugas untuk memperingatkan bangsa Yehuda agar mereka menyembah Elohim yang benar. Begitu. Jadi mereka dikalahkan oleh bangsa Babilonia, dihukum oleh Elohim, dihukum oleh Hashem karena mereka menyembah berhala, jatuh dalam penyembahan ilah lain. Oke, jadi di situ bentuknya. Jadi bukan dikorelasikan dengan bentuk manusia Yesua. Anda salah kalau Anda mengartikan seperti ini, memahami ini salah Anda sudah. Anda boleh mengatakan saya salah, sah-sah saja, karena itu adalah iman Anda. Saya hargai itu. Tetapi sebagai penginjil saya harus meluruskan bahwa apa yang Anda katakan itu adalah sesuatu pembelaan yang tidak berdasar. Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Mau seperti apapun ceritanya, Tuhan tidak dibentuk dalam rupa apapun. Anda mengatakan, itu menyinggung daripada sembahan-sembahan pada masa itu. Adanya ilah-ilah lain, yaitu berhala-berhala. Oke. Sekarang Fir'aun adalah manusia. Apakah boleh dikatakan orang yang menyembah Fir'aun sama halnya dia menyembah berhala? Iya kan? Sama menyembah berhala. Kenapa? Karena dia memberhalakan manusia bernama Fir'aun. Yang dimaksud berhala adalah makhluk yang dituhankan. Yesus makhluk, dituhankan, berhala. Tapi saya tidak ingin dikatakan bahwa saya hanya berasumsi ria. Saya ingin Anda memahami semua ini berdasarkan terhadap kitab yang Anda ambil dari agama orang lain. Tadi kita sudah sepakat bahwa Anda mengimani Yesaya itu sebagai firman Tuhan. Absolut kebenarannya tidak diragukan, mutlak diimani sebagai perkataan Hasem. Allah di dalam bahasa Semitik Arab. Alaha dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram. Eloh dalam bahasa Ibrani. Dan itu adalah bahasa keturunan Abrahamaik. Gak bisa diganggu-gugat itu. Nah, sekarang Anda mengatakan itu yang dimaksud Yesaya, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku adalah berhala. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Hasem itu boleh dibentuk. Yang penting dalam rupa manusia.
Boleh kata Anda. Tapi apakah itu ada dasarnya? Tidak ada. Malah itu melanggar daripada apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Atau mungkin Anda ingin mengatakan, tapi Anda malu. Oh, itu kan perjanjian lama. Nggak berlaku lagi. Berarti Tuhan ketika ayat itu tidak berlaku karena dia berada di perjanjian lama, ya, maka yang berlaku kemudian adalah Tuhan bisa dibentuk dalam rupa apapun. Sehingga ramai kita mendengarkan orang Kristen di mana-mana, pendeta besar di mana-mana mengatakan Tuhan bisa menjadi apapun. Ada yang mengatakan bisa jadi kodok, bisa menjadi babi. Bahkan pendeta Lamsen Baho pernah mengatakan Tuhan kami bisa menjadi tai sekalipun. Banyak kok. Berarti sudah bertentangan dengan konsep yang diajarkan oleh para nabi. Oke, nah sekarang saya fokus kepada Anda. Ketika Anda mengatakan yang dimaksud di situ adalah ilah lain. Tapi coba Anda lihat di Yesaya 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah? Nah sekarang, Hasem atau Eloh atau Alaha atau Allah di dalam bahasa Arab, di dalam kitabnya orang Indonesia, maksudnya Lembaga Alkitab Indonesia, itu kata Elohim dirubah menjadi Allah. Itu tidak salah. Itu sudah benar. Karena Eloh dalam bahasa Arab, Allah dalam bahasa Arab. Dan itu adalah bahasa yang serumpun. Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah mengatakan itu. Kecuali dia mengatakan Allah nuzul menjadi manusia. Baru kemudian salah. Nah, Yesaya 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Hasem? Lalu kemudian menuangkan Hasem tersebut ke dalam patung. Ayo, kita sama-sama jujur. Siapa yang dimaksud? Sebelum saya membacakan ayat ke-11 dari Yesaya 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Hasem dan menuangkannya ke dalam patung yang tidak berfaedah? Ayo. Kristen kan? Berarti Anda tidak memiliki tempat untuk lari dengan mengatakan yang dimaksud di situ adalah ilah-ilah lain. Kalau Anda mengatakan yang dimaksud di situ adalah ilah-ilah lain, jelas Anda kena. Karena Yesus bukan Hasem. Dan Hasem bukan Yesus. Gitu loh. Hasem adalah roh menurut Anda, Yesus adalah manusia menurut Anda. Jadi ketika Anda mengimani Yesaya 43 ayat 10 bahwa Allah atau Hasem atau Allah atau Elohim atau Adonai, ya, itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun, lalu kemudian Anda mengakui dia bisa, yang penting jadi manusia, ya, itu kan menurut Anda, maka itu menyalahi semua secara Alkitabiah. Anda langgar konsep pengajaran kitab perjanjian lama, Anda langgar konsep perjanjian baru, Anda pun langgar dalam arti kata pengajaran Yesus. Dan yang lebih Anda langgar adalah akal sehat Anda sendiri, ya, karena Anda telah mencoba untuk memelintir pemahaman yang sebenarnya Anda sudah paham, tetapi Anda mencoba untuk memelintir pernyataan-pernyataan Anda. Tetapi Anda lagi-lagi ditampar oleh Yesaya 44. Siapakah yang membentuk Hasem lalu menuangkannya ke dalam patung yang tidak berguna? Siapa dia? Siapa yang membentuk Tuhan di dalam rumah ibadahnya? Silakan Anda pikirkan sendiri. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi saya simpulkan ya, ini adalah grup Geraha Murtadin. Tadi salah seorang dari pendeta atau murtadin, saya tidak paham, setelah terjungkir balik dengan pernyataannya sendiri yang mengakui bahwa Yesaya 43 ayat 10 itu adalah firman Tuhan, di mana Tuhan berjanji dan bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Lalu kemudian di sisi lain dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk selama 9 bulan di dalam rahim dan hidup dalam bentukan manusia selama 33 tahun. Artinya antara imannya terhadap kitab Yesaya dan juga pemahamannya terhadap pengajaran Paulus itu sudah bertentangan. Jadi mulutnya mengimani dengan dengan mulutnya dia mengakui beriman, tetapi pada kenyataannya
dalam kehidupannya dia ingkar terhadap apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanak. Nah, lalu kemudian dia mencoba untuk memelintir bahwa membentuk di situ adalah membentuk menjadi berhala. Padahal yang dimaksud di sana adalah membentuk menjadi apapun. Karena Allah atau Hasem itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, baik di langit maupun di bumi. Bahkan di dalam bilangan Tuhan sendiri mengatakan dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus kita tahu adalah anak manusia. Jelas itu, tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam Yesaya 44 ayat 10, Allah kemudian memproklamirkan kembali, siapakah mereka yang berani membentuk Hasem dalam rupa, yang membentuk Hasem dalam bentuk, lalu kemudian menuangkannya ke dalam patung. Di ayat 11 yang dikatakan, mereka semua akan kubuat malu, akan kulemparkan ke dalam api neraka. Itu jelas. Jadi yang membentuk Allah, yang membentuk Hasem, yang membentuk Elohim hanya agama Kristen. Lalu mereka menuangkannya ke dalam patung Yesus, dan kemudian mereka mengimani itu adalah Hasem dalam rupa manusia. Jadi para sahabat sekalian yang ada di Geraha Murtadin ini, silakan Anda berpikir, mana tahu Anda bisa kembali ke jalan yang lurus. Yang pastinya Allah telah mengabarkan kepada Anda semua bahwa melalui kitab yang Anda imani, Allah itu tidak akan pernah mungkin bisa dibentuk menjadi apapun. Jangankan dibentuk menjadi manusia, dibentuk menjadi kembar pun tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Allah atau Hasem itu adalah maha di atas segala-galanya. Maka mustahil kemahakuasaannya hilang sehingga dia harus menjelma. Ketika dia menjelma menjadi manusia, maka kemahakuasaan itu akan hilang. Dan itu tidak terjadi dan itu bukan kodrat daripada Sang Pencipta, Sang Khalik. Saya kira seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan teman-teman murtadin yang ada di sini bisa kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh Yesus, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Salam beda Tuhan untuk para murtadin, salam satu Tuhan untuk saudara-saudara Yudaism dan juga saudara-saudara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.